Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 16 Maret tahun 2022, Bacaan Injil, Matius 20, 17-28. Bacaan Injil, apa yang engkau kehendaki? Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu. Yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, Mesias harus menderita. Setiap ibu pasti akan berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ia akan melakukan apapun, termasuk memberikan nyawanya. Ia dapat berkorban, atau pada sisi negatifnya, bahkan sampai mengorbankan orang lain demi anaknya. Bacaan hari ini mengajak kita untuk memeriksa ulang, apakah seluruh perilaku yang kita lakukan adalah perbuatan baik? Ataukah justru memaksa orang lain menerima akibat perbuatan kita, berkorban atau mengorbankan orang lain? Yesus mengawali pengajarannya dengan menyodorkan konsep Mesias yang berbeda dari pandangan orang Israel pada umumnya. Yesus menyatakan bahwa Mesias harus menderita. Pernyataan ini berbeda dari gambaran umum tentang Mesias yang mulia, hebat, dihormati, ditinggikan, dan akan menjadi raja dunia. Itulah yang terlihat dari ibu anak-anak Zebedeus yang meminta agar Yesus memberikan tempat bagi anak-anaknya di kanan dan kiri Yesus ketika Yesus menjadi raja kelak. Yesus mengubah dan meruntuhkan pemahaman para pengikutnya. Mesias datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia datang bagi orang lain, umat manusia. Ia mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya. Untuk menjadi orang besar, maka pengikut Yesus harus menjadi pelayan dan menjadi hamba satu sama lain. Menjadi hamba berarti siap untuk selalu berkorban bagi kepentingan dan kebaikan orang banyak. Mengorbankan orang lain demi diri sendiri memang sangat mudah dilakukan. Sebaliknya, memberi diri bagi orang lain amat sulit. Namun, itulah panggilan setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Kristus,
yaitu mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi orang banyak, memberi dirinya, mengorbankan hidupnya agar orang-orang yang percaya kepadanya menerima hidup. Marilah kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersedia untuk memberi diri bagi kebaikan sesama? Ataukah kita justru mengambil hidup orang lain demi diri sendiri? Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.